ini kita tetap mau ibadah, kita memuji nama Tuhan. Ayo, mari kita bernyanyi, ku masuki gerbangnya. Semangat ya, semua adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi ya Bapak, Yesus yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih karena pada saat ini ya Bapak, Bapak masih memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk membiarkan nama saja. Nama yang baik, kami sebentar lagi ingin bersuka cita memuliakan nama
bisa mendengarkan kebahagiaan ini dengan penuh sukacita dan tanpa kekurangan apapun. Hanya ini doa yang kami panjatkan kepadamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, kita sekarang lanjutkan sukacita kita bernyanyi dengan lagu pujian Bapa Allah. Ayo kita sama-sama bernyanyi. Pakai gerakannya ya. Selamat pagi semua anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Saat ini pendeta mau menyapa kalian. Shalom. Ya, pasti sukacitanya diberkati Tuhan ketika kita boleh menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya pendeta pastikan sudah memegang Alkitab. Jikalau ada adiknya, sudah bisa dilibatkan adiknya. Alkitabnya bagi dua. Nah, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum itu kita mari berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami di hari yang kudus ini. Kami mau datang menyembah Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Biarlah firman-Mu yang kami dengar
menjadi kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua anak yang baik, siap mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Pendeta ulang ya, Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Wah, luar biasa, semua sudah siap membaca firman. Firman Tuhan hari ini, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sedemikian pembacaan firman Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pendeta akan bercerita. Pasang telinga, perhatiannya untuk firman Tuhan, dan pendeta awali dengan sebuah cerita. Siapa yang pernah sakit gigi? Siapa yang pernah sakit gigi dan dicabut giginya? Nah, ceritanya seorang anak kecil sedang menangis karena baru dicabut giginya. Maka orang tuanya memberikan harapan kepada anaknya. Nah, orang tuanya, papa mamanya bilang begini, nanti kalau sembuh giginya, papa mama belikan mainan baru loh. Begitu. Nah, anak itu langsung tersenyum walaupun masih sakit gigi. Dia tersenyum, dia berbahagia sebab dia punya harapan baru, punya mainan baru. Nah, kalau yang memberi janji itu ada dua. Bisa membohongi, bisa supaya anaknya lupa rasa sakitnya. Dan bisa juga orang tua itu menepati janjinya. Nah, sementara anak itu pasti berbahagia. Bahagianya di mana? Karena dia punya harapan, punya mainan baru. Tapi jikalau ditepati janjinya, kebahagiaannya tambah lagi. Kebahagiaannya akan lebih karena mendapatkan mainan. Apa itu pengharapan? Pendeta mau menawarkan buat kalian untuk menerima kata ini. Pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu bukan impian kosong. Karena kita bicara firman Tuhan. Karena pengharapan itu adalah Tuhan. Dan pasti menepati janjinya. Mungkin orang tua tadi bisa tidak menepati janjinya karena sesuatu keadaan. Tapi Tuhan akan selalu menepati janjinya. Apa itu pengharapan? Wah, pengharapan untuk hari depan yang lebih baik. Hari depan yang lebih baik. Anak-anak sekalian, adik-adik sekalian sekolah minggu, Yeremia bergembira karena pengharapannya di dalam Tuhan. Dia bergembira karena dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang menepati janji. Tuhan yang gak pernah berbohong. Tuhan yang selalu setia buat apa yang sudah dijanjikannya. Nah, kita sering berbicara janji harus ditepati loh. Banyak kita menangis karena ada janji orang tua kita pada waktu itu
tapi waktu yang lain dia nggak menepati. Atau kita sering berjanji, saya berjanji nggak nakal lagi, tapi tetap betul. Saya berjanji enggak mencuri, tapi nangko. Sama doang loh pendeta. Iya. Jadi janji itu bukan mengumbar. Hari ini adalah hari Advent pertama. Coba tunjukkan jari tangannya. Di 5 jari tangan ini, jari mana yang kalau pendeta bilang, tunjukkan jarinya, pasti yang ini. Ya. Hari ini Advent yang pertama, mengingatkan kita untuk mempersiapkan kedatangan Yesus di sebuah kehidupan adalah Natal. Semua pasti berpikir, kita gimana ya Natal tahun ini? Kan kita sudah pandemi. Ada yang bingung, ada yang sedih, ada yang sudah merasa, aduh, nggak ketemu deh sama teman. Nah, hari ini Yeremia katakan, jangan bersedih. Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan pasti memberikan keadilan. Tuhan pasti memberikan kebenaran. Setiap orang yang mau akan Tuhan berikan kehidupan. Ketika masa pandemi ini, Tuhan janji Dia selalu menemani. Walaupun Natalnya nanti ada yang virtual, tapi tetap Natal yang benar adalah Natal yang dari hati. Selamat mempersiapkan segalanya, rasa sedih kita, mari kita bawa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sukacita. Pengharapan adalah kepastian. Pengharapan bukan kesia-siaan, bukan omong kosong, tapi pengharapan adalah menyiapkan dan menantikan dan menerima apa yang patut kita terima. Semangat anak sekolah minggu, karena Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sentuhan firman-Mu yang mengajar kami untuk berharap, karena pengharapan di dalam Kristus akan mendatangkan kebahagiaan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan menerima firman-Mu. Amin. Adik-adik, waktunya kita sekarang memberikan persembahan kita sambil bernyanyi. Kami bawa korban pujian. Kita nyanyikan ya. Kami bawa korban pujian.
bersama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih tetap memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh menyanyikan lagu pujian kami, dan pada saat ini Tuhan kami boleh mengumpulkan persembahan kami, apa yang kami punya. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami persembahkan buat Tuhan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati adik-adik kami semua yang sudah memberikan persembahannya, dan biarlah Tuhan Yesus juga menambahkan kesehatan. Tuhan juga tetap memberikan yang terbaik buat adik-adik kami, juga kepada orang tua kami semua dimanapun berada. Tuhan tetap juga memberikan rezeki, Tuhan tetap memberikan kesehatan. Terpuji nama Tuhan. Inilah persembahan kami serahkan kepada-Mu. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita nyanyi satu lagu, Yesus cinta semua anak di dunia. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari adik-adik sekalian dan juga para orang tua dan juga guru sekolah minggu, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan dalam penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Saatnya kami akan menaikkan doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa kepada seluruh anak sekolah minggu KKR, DBKP, sekelasis Pematang Siantar dimanapun mereka berada. Berkati kehidupan anak-anak kami, dan biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka dan mengasihi mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat seluruh orang tua yang menjadi kehidupan bagi anak-anak kami, sertai dan pelihara hidup mereka sehingga menjadi pendamping yang benar dalam pertumbuhan iman kehidupan anak-anak kami. Saat ini kami juga berdoa untuk para guru sekolah minggu, biar Tuhan menyertai memberkati mereka sehingga tetap berserah kepada Tuhan dengan hikmat-Mu, sehingga mendampingi anak sekolah minggu dengan masa pandemi ini melahirkan ide-ide kreatif, sehingga kami boleh bersekutu dengan Tuhan dengan keberadaan. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga buat seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua, diaken, emeritus, biarlah Tuhan juga memberkati mereka senantiasa untuk memelihara kehidupan umat dengan berserah dan berharap kepada Tuhan saja. Inilah doa kami. Kami juga berdoa untuk masa pandemi ini, kami sehati, sepikir, sejiwa. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara kami, dan pandemi ini bisa berakhir dengan waktu Tuhan, dan waktu Tuhan pasti memberikan kepastian dan kebahagiaan. Inilah doa dan seruan kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan kami, karena di dalam berpengharapan kepadamu ada hidup iman kami atas segala doa-doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah di dalam pengasihan-Mu. Amin. Mari kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, dan membawa kami ke kerajaan
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, katakan ku berterima kasih. Sampai di sini ibadah kita. Jadi tetap semangat.